Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, ketemu lagi sama aku Rizka Triwijaya. Semoga kabar kalian baik-baik saja semuanya. Seperti biasa, kali ini kita akan menyimak sebuah video kembali dengan tema Islami. Kita kali ini akan menyimak sebuah video ceramah dengan judul Keutamaan Surah Al-Fatihah. Tanpa berlama-lama, langsung aja ke videonya. Ayat yang paling agung di dalam Al-Quran, ayat Al-Kursi. Suratul Fatihah, kalau boleh saya artikan dialog sama Allah, berdialog dengan Allah. Setiap satu ayat kita baca, Allah jawab kita. Makanya disunnahkan kalau kita baca suratul Fatihah, jangan disambungkan ayatnya. Setiap ayat berhenti. Sebagaimana dijelaskan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha, karena Rasulullah SAW idza qara'a al-Fatihah kana yufassiruha tafsira. Ketika Rasulullah SAW membaca suratul Fatihah, seperti dia mentafsirkan suratul Fatihah. Saking pelan-pelan dan bertahap-tahap membaca ayat-ayatnya suratul Fatihah. Menunjukkan beradab sama Allah Subhanahu wa taala. Kehormatan karena dia sedang berdialog dengan Allah melalui bacaan suratul Fatihah. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda di hadis yang diriwayatkan Imam Tirmizi, hadis itu hadis qudsi, qasamtu as-salata baini wa baina 'abdi nisfain. Aku telah membagikan salat antaraku dan hambaku, kata Allah, menjadi dua bagian. Dan yang dimaksud kata as-salat di hadis ini adalah suratul Fatihah. Ternyata suratul Fatihah memiliki banyak nama. Disebutkan nama di antara lain Al-Fatihah, Ummul Kitab, Ummul Quran, As-Salah, Asy-Syafiyah, Ar-Raqiyah, Al-Waqiyah, menyembuh segala penyakit, melindungi dari segala bahaya, gangguan, godaan, bahkan bisa menjadi ruqyah. Orang yang tidak fahami ruqyah dan sulit mencari orang yang meruqyahi, lebih baik kita ruqyah diri sendiri. Sering orang bertanya, saya tidak faham ayat-ayat ruqyah, cukup dengan suratul Fatihah. Suratul Fatihah sudah mewakili semua ayat-ayat untuk meruqyah diri sendiri. Menjadi rutin dibaca. Boleh jadi wirid. Setiap hari kita baca Al-Fatihah 10 kali, 20 kali, 100 kali, semampu kita. Jadi wirid. Keberkahannya luar biasa. Boleh menjadi doa dalam air minum kita. Setiap mau minum air dalam botol atau gelas, kita baca Al-Fatihah, tiup di dalam air, kemudian minum. Itu menjadi obat. Biasakan anak-anak kita minum air yang sudah dibacakan dalamnya suratul Fatihah. Jangan menunggu kiai, ustaz, habib datang untuk membacakan Al-Fatihah dalam air. Kita sendiri belajar. Baca 3 kali boleh, 1 kali boleh, 7 kali boleh. Habis itu tiup dalam air, boleh 3 kali. Kemudian silahkan minum. Kasih pada anak-anak kita. Al-Fatihah sebagai obat menyembuhkan penyakit kita. Ada yang merasa gesak di hati, merasa stres kepalanya,
boleh taruh tangan yang kanan di atas kepala dan baca Al-Fatihah. Di atas dada kita baca Al-Fatihah. Itu sungguh subhanallah. Al-Quran sebenarnya seluruh isi Al-Quran itu obat. Qul huwa lilladzina amanu hudan wa shifa. Sungguh Al-Quran itu petunjuk dan obat, menyembuhkan penyakit bagi orang-orang yang beriman. Berarti Al-Quran menyembuh penyakit hanya berlaku bagi orang yang beriman. Yang tidak beriman tidak berlaku. Dan banyak hadis yang menunjukkan Al-Fatihah itu sebagai ruqyah. Sebagaimana hadis Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu ketika mengobati seorang kepala kampung yang sempat sakit, kemudian dibacakan Al-Fatihah. Kemudian faka'annama nashita min iqal, sampai dia sembuh seperti tidak pernah sakit sebelumnya. Dan mereka mencerita ketika mereka pulang ke Madinah bertemu Rasulullah SAW, mereka mencerita apa yang terjadi bersama orang kampung. Di antaranya kepala kampung yang sedang sakit, dibacakan Al-Fatihah, dia sembuh. Rasulullah SAW bersabda, "Wa ma yudrika annaha ruqyah." Dari mana wahai Abu Musa kamu tahu itu ruqyah? Itu menunjukkan Rasul setuju dengan perilaku Abu Musa Al-Asy'ari. Kembali kepada hadis yang diriwayatkan Imam Tirmizi, hadis yang qudsi, qasamtu salata baini wa baina 'abdi nisfain. Aku telah membagikan salat antaraku dan hambaku. Ini Allah yang sedang bicara di hadis qudsi itu. Berarti salah satu nama suratul Fatihah As-Salah namanya. Kenapa dinamakan As-Salah? Karena tidak sah salat kita tanpa suratul Fatihah. Qasamtu salata baini wa baina 'abdi nisfain. Aku telah membagikan salat itu antaraku dan hambaku dua bagian. Fa idza qara'a 'abdi alhamdulillahi rabbil alamin qala Allah hamadani 'abdi. Ketika hamba berkata alhamdulillahi rabbil alamin qala Allah jawab. Cuba bayangkan jemaah sekalian, setiap satu ayat dari suratul Fatihah kita baca, Allah jawab kita. Makanya layaknya adab yang sempurna, jangan sambungkan suratul Fatihah. Allah jawab, kita hayati jawaban Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allah menjawab, hambaku telah memujiku. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qala Allah hamadani abdi. Hambaku telah memujiku. Ar-Rahmanir Rahim. Qala Allah majjadani abdi. Hambaku telah mengagungkanku. Malik Yawmiddin. Qala Allah athna alayya abdi. Hambaku telah memuliakanku. Allah jawab setiap ayat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah jawab, ini antaraku dan hambaku. Na'budu itu Allah. Nasta'in, kami memohon pertolongan kepada Allah. Berarti ada dua bagian. Ini antaraku dan hambaku, kata Allah. Ini ada bagian untukku, ada bagian untuk hambaku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan terpilih. Setelah menyimak video tadi, bisa kita simpulkan bahwa surat Al-Fatihah memiliki banyak sekali manfaat. Pertama, surat Al-Fatihah bisa buat pengganti kita saat wirid, zikir, ataupun bagi orang awam yang tidak mengerti doa-doa ruqyah, bisa menggunakan Al-Fatihah saja sudah cukup. Dan ternyata Al-Fatihah juga memiliki banyak nama lain, seperti Ummul Kitab dan Ummul Al-Quran. Namun di sini aku hanya menyebutkan dua saja ya guys. Dan maaf, aku tidak bisa menayangkan videonya secara penuh
karena takut terkena pelanggaran atau biasanya kita sebut copyright, jadi mohon pengertiannya. Bagi kalian yang masih awam tentang ilmu ruqyah atau untuk penyembuhan penyakit dalam Islam atau yang biasa kita sebut ruqyah tadi, bisa menggunakan ini guys. Jadi aku nggak bisa nih doa ruqyah, kita cukup baca Al-Fatihah aja sudah mewakili semuanya. Terus seluruh isi surat Al-Fatihah ini itu mengandung obat loh guys. Apa sih Rizka maksudnya surat Al-Fatihah itu mengandung obat? Apa sih Rizka maksudnya surah Al-Fatihah itu mengandung obat? Nah, jadi di dalam surah Al-Fatihah itu juga bisa digunakan untuk penyembuh penyakit. Jadi kalau kita nih sewaktu-waktu, nauzubillah min dzalik ya, jangan sampai kejadian sama kita. Sewaktu-waktu jika kita sakit, misalnya ringan aja nih, sakit batuk lah, belum bisa ke dokter karena masih, misalnya ini kita sakit ringan aja lah ya, batuk, nauzubillah min dzalik, semoga nggak kejadian sama kita. Ini hanya sebagai contoh. Misalnya kita batuk, kita belum bisa ke dokter karena takut lagi pandemi kayak gini kan. Ya udah, kita cukup ambil air putih, dan sebelum minum air putih itu kita baca surat Al-Fatihah, lalu ditiup air putihnya, baru kita minum airnya. Insya Allah kalau kita rutin membacanya, penyakit kita akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kenapa alasannya surat Al-Fatihah disebut sebagai obat. Dan misalnya ini, bagi kalian yang mau dipermudah saat ujian, saat apapun, dipermudah dalam hal apapun, sebelum melakukan segala hal, hendaknya kita membaca surat Al-Fatihah agar dilancarkan. Karena di dalam surat Al-Fatihah ini juga mengandung sesuatu yang bisa memudahkan kita dalam segala urusan, seperti potongan ayat yang di dalam surat Al-Fatihah yang berbunyi ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah aku jalan yang lurus. Jadi sebelum kita melakukan apapun, agar kita tetap di jalan Allah, hendaknya kita membaca surah Al-Fatihah dahulu. Surah Al-Fatihah ini juga mengandung 2 macam doa loh guys. Pertama, doa ibadah. Doa ibadah itu doa kita memuji Allah
doa kita dalam memuji kebesaran Allah, segalanya kita bersyukur atas semua yang diberikan sama Allah. Itu terdapat di potongan ayat surat Al-Fatihah, yaitu Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Itu namanya doa ibadah. Satu lagi, dalam doa Al-Fatihah itu juga bisa disebut doa masalah. Nah, doa masalah ini doa meminta sesuatu. Seperti yang sudah aku sebutkan sebelumnya, doa masalah ini seperti potongan ayat Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan aku jalan yang lurus. Itu kan kita meminta sesuatu sama Allah. Itu yang disebut doa masalah. Nah, sebelum kita meminta sesuatu sama Allah, hendaknya kita memuji Allah dahulu dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya, aku akan memberikan penjelasan tentang pengertian ceramah itu sendiri. Ceramah adalah kegiatan di mana seseorang menyampaikan isi di dalam pemikirannya di depan orang banyak secara lisan, dan biasanya ceramah ini berisi tentang keagamaan. Jadi bisa dikatakan ceramah ini hampir sama dengan khutbah. Oke, sekian video menyimak kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.